Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismia Khafifasana dengan nomor induk mahasiswa 2002526110607 dari program studi Pendidikan Seni Tari dan Musik. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi perkembangan konsep pengfungsian seni di negara Amerika Serikat. Di negara Amerika Serikat terdiri dari 3 periode. Yang pertama yaitu periode perintisan, yaitu menggambar sebagai mata pelajaran di sekolah. Yang pertama yaitu adanya para pakar yang bertukar pendapat. Para pakar tersebut antara lain F. Roble dengan pendapatnya tentang menggambar dan warna, namun tidak menjelaskan hubungan dengan fungsi seni. Yang kedua adalah B. Franklin, pendapatnya mengenai fungsi seni namun juga tidak menjelaskan hubungannya dengan fungsi didik. Yang ketiga adalah Sun W.B. Fall, dukungannya terhadap metode pembelajaran dengan sistem monitoring yang mementingkan interaksi penalaran. Dari ketiga pendapat tersebut menunjukkan bahwa peran seni apabila dijadikan mata pelajaran dengan tema pengajarannya sangat tidak jelas. Kemudian periode selanjutnya yaitu periode pertumbuhan, pendidikan keterampilan. Awal tahun 1870, industriawan Massachusetts mendesak agar pelajaran menggambar dijadikan pelajaran wajib di sekolah dengan alasan ingin menyiapkan calon desainer industri yang handal. Kemudian, mendatangkan W. Smith dari Inggris untuk mengadakan pelatihan penggambar dan mengapresiasi seni di sekolah umum. Mengembangkan kapabilitas seni untuk menunjang pelatihan apresiasi para seniman. Kemudian munculnya keterampilan praktis berupa kerajinan tangan sebagai ganti untuk imigran dari Eropa yang tidak mengerti bahasa Inggris. Kemudian kerajinan tangan berubah menjadi seni industri untuk laki-laki dan kesejahteraan keluarga untuk perempuan. Muncul pula anggapan bahwa seni bersifat inferior karena tidak memerlukan kerja otak. Yang ketiga adalah periode perkembangan. Pada tahun 1920, berdiri Asosiasi Pendidikan Progresif untuk memperbaharui pandangan pelaksanaan pendidikan berkonsep konservatif, sehingga muncul kesadaran bahwa sekolah adalah dunia kecil kehidupan sehari-hari yang menghasilkan pengalaman. Yang pertama yaitu terjadi pada masa resesi dunia, adanya kemerosotan ekonomi sehingga hambatan kebebasan sehingga mengharuskan adanya penghematan. Yang kedua, terjadi masa imigran Jerman atau Bauhaus yang terjadi pada awal 1930. Datang pengungsi dari Jerman yang diantaranya adalah guru di perguruan tinggi desain ternama yang mendidik guru Amerika sehingga pada tahun 1940 lahir doktrin baru, yaitu pendidikan seni rupa yang kreatif dan progresif berupa penjelajahan bahan yang kemudian terkendala oleh sumber daya manusia. Kemudian, pada tahun 1950, guru mengimplementasikan doktrin tersebut ke arah lain, yaitu dengan improvisasi bahan tanpa mempedulikan implementasinya. Yang ketiga yaitu terjadi masa Perang Dunia II, terjadinya pembatasan dalam aspek pendidikan seni yang membutuhkan cara akomodasi dalam mempersiapkan warga negara demokrasi sesuai konsep pemfungsian seni. Yang keempat yaitu masa pasca perang, upaya kebebasan ekspresi sebagai bentuk renovasi kejiwaan manusia dalam upaya memanusiakan manusia agar peserta didik merasa damai dan berkembang secara utuh dengan memperluas wawasan keilmuan dan pengalaman agar tercipta lingkungan pendidikan yang sesuai. Yang kelima yaitu masa Perang Dingin, adanya pembenahan dalam kurikulum seni agar diakui keterkaitan antara kreativitas keartisan dan kreativitas umum dalam bingkai moralitas agar tidak terjadi penyelewengan makna, namun belum memiliki dasar yang kokoh. Kemudian yang keenam yaitu periode pendidikan akademik. Pada tahun 1950 dilakukan peninjauan atas kurikulum pendidikan seni yang berisi kegiatan seni dilengkapi dengan substansi pengetahuan sebagai ilmu, sehingga keduanya memiliki fungsi dan peran penting dalam upaya pengembangan individu dan memperluas wawasan melalui seni. Pada tahun 1960, yaitu seni sebagai bagian kehidupan sosial, di mana terjadi perpaduan seni dengan bidang yang sama atau lainnya termasuk masalah sosial. Pada tahun 1970, keterbukaan seniman dalam percobaan teknologi sebagai upaya untuk mencari teknik baru dalam metode berkesenian yang kemudian dikembangkan. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa seni lahir dalam 3 periode yang berawal dari pencarian jati diri melalui metode perintisan, kemudian tumbuh dan berkembang secara bertahap dari masa ke masa atas adanya usaha para seniman dengan penyesuaian yang sesuai dengan keadaan pada masa terkait.
Demikian presentasi dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.